Kalau Jennie itu kayak bocah disuruh ngaji tapi nggak mau gitu, hahaha. Kemudian ada seseorang yang bernama Kim Woo-joo yang juga menarik perhatian sebagai calon member dari SM Nuclear Group. Hai guys, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan aku rasa kalian bukan orang yang suka membuang-buang waktu, jadi tanpa nunggu lama lagi, yuk kita bahas berita selengkapnya. Well, Europun, untuk berita pertama kita akan membahas tentang kabar yang lagi heboh di Indonesia, yakni tentang Boy William dan juga Kiki Saputri yang dalam podcastnya itu menyebut bahwa Jennie Blackpink seperti malas, dan ini juga menimbulkan pro kontra di kalangan netizen Indonesia. Yorobun, kalian itu pasti tahu bahwa Blackpink itu sudah mengadakan konser di Indonesia. Ya meskipun pada awal itu memang ada sedikit drama gitu ya kan, tapi alhamdulillah untuk konsernya itu berjalan dengan lancar. Anyway, di sini ada nggak sih dari kalian yang sudah menonton konser dari Blackpink? Kalau sudah, ntar komen ya di kolom komentar. Dan kalian juga pasti tahu bahwa banyak banget nih artis ibu kota yang sudah menyaksikan konser dari Blackpink di Gelora Bung Karno. Salah satunya adalah Boy William dan juga Kiki Saputri yang juga tak mau dong ketinggalan menyaksikan penampilan Lisa dan kawan-kawan secara langsung. Dan saat berbincang-bincang di kanal YouTube Kiki Saputri, Boy William mengungkap bagaimana kesannya usai menyaksikan konser Blackpink dari Blackpink. Presenter berusia 31 tahun itu mengkritisi bagaimana penampilan dari Jennie. Adapun pada kali itu, Boy William mengatakan, "Tapi sumpah ya, nih gue mau ngomong. Gue kemarin nonton Blackpink, gue suka sama semuanya nih ya. I love Blackpink, semuanya. Indonesia juga tahu gue demen Blackpink. Tapi gue nggak tahu kenapa, Jennie kemarin kayak males ya, capek gitu ya." Kemudian Kiki Saputri membenarkan bagaimana pernyataan dari Boy William. Istri Muhammad Hairi ini menyebut bahwa pelantun lagu solo itu kurang bertenaga di saat tampil di atas panggung. Adapun untuk Kiki Saputri mengatakan, ya kayak capek gitu, kayak How You Like That sambil memperagakan dengan gerakan yang lemas. Habis itu Kiki mengatakan kalau Lisa kan kayak on point gitu, Jisoo malu-malu. Kalau Jennie itu kayak bocah disuruh ngaji tapi nggak mau gitu, hahaha. Jadi pas ngaji tuh kayak males-malesan. Begitulah bagaimana ucap dari Kiki, ditambah dengan para tim yang di belakang kamera terdengar terbahak-bahak mendengar bagaimana ucapan dari Kiki Saputri. Kemudian potongan video ini diunggah ulang oleh warganet ke media sosial seperti TikTok hingga Twitter dan juga bahkan menjadi viral. Para warganet terutama penggemar langsung memberikan kritikan. Mereka tidak setuju idolnya dibilang pemalas, terlebih melihat bagaimana jadwal dari Blackpink yang begitu padat, ditambah dengan istirahat yang kurang. Kemudian faktor cuaca di Indonesia yang menurut aku berbeda banget dengan negara asal mereka juga dapat mempengaruhi bagaimana penampilan mereka. Kemudian di tengah kondisi yang panas ini, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, akun Instagram dari Boy William dengan nama akun @boywilliam17 diketahui telah menghilang. Halaman media sosialnya tidak dapat ditemukan. Namun berbeda dengan Kiki Saputri yang sudah speak up. Melalui akun Instagramnya, Kiki sudah membagikan bagaimana komentar-komentar dari para netizen, di mana komentar-komentarnya ini bernada kasar. Dan seperti ini bagaimana komentarnya, coba kita baca. Kiki Saputri bukannya minta maaf tapi malah menjadi-jadi ya. Bangga banget ya lu berasa istri sultan, akhlak nggak ada, miris banget deh. Gue liat artis sama kayak lu. Kemudian di sini Kiki Saputri sudah membuat snapgram lagi. Untuknya mengatakan, kalau butuh hiburan silahkan ya cek komentar di postingan aku yang paling depan. Kita akan lihat bagaimana banyaknya orang yang bisa fanatik sama seseorang sampai akal sehatnya enggak kebuka. WK. Gak terima ya dibilang idolnya perform kayak orang capek. Gak boleh ada orang lain yang bercanda ataupun beropini buat idolnya. Meskipun itu kenyataan ya. Kita nonton, kita bayar, kita beropini. Itu pun dengan candaan bukan hinaan. Tapi nggak boleh woi WK. Harus ngertiin kalau idolanya capek, konser sana sini lah. Konsekuensi performance ya begitu. Dibayar profesional, harus tampil profesional juga. Sebagian orang bilang dia bagus. Kalau sebagian lagi bilang enggak, mau apa? Masa dipaksain? Sebagian orang bilang gak lucu, sebagian lagi enggak. Terus gue harus marah dan ngereok kayak kalian? Ya enggak lah, santuy aja. Tapi serangan
membabi buta pakai kata anjing, nyet, babi, tot. Serem banget WKWKWK. Tapi nggak apa-apa lah ya, jadi kelihatan nih karakter asli fansnya kayak gimana. Dia tuh rame di internasional. Yang motong-motong videonya dan translate ke bahasa Inggris kan bagian dari kalian juga. Mana mungkin orang luar ujuk-ujuk nonton YouTube gua kalau bukan kalian yang bikin potongannya. Pakai subtitle bahasa Inggris lagi, WKWKWK. Gak ada yang bully Jenny loh. Beropini sama bully itu beda ya. Habis itu di sini Kiki memberikan sampel kayak gini. 1. Hari ini perform Kiki kok kurang lucu ya. Kayaknya dia lagi capek deh. Iya ya, kayak bocah belum makan 2 hari. Yang kedua, si Kiki sok ngelucu banget padahal nggak lucu. Mana mukanya giginya tonggos, kebanyakan makan. Gimana, adik-adik udah paham belum bedanya beropini sama ngebully? Jadi yang suka ngebully siapa nih? Saya atau kalian? Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana tanggapan dari Kiki Saputri yang berkomentar dan juga merasa bahwa dirinya itu tidak mengatakan hal-hal yang buruk di sini. Dia itu cuma beropini atas apa yang dia lihat saja. Ya, balik lagi ya teman-teman, itu juga merupakan salah satu konsekuensi juga jika kita itu memberikan opini. Di masa sekarang, tidak semua opini kita juga bakalan sama dengan orang lain. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan itu memang adalah hal yang sangat biasa banget terjadi. Namun teman-teman, untuk kalian yang mungkin tidak setuju dengan bagaimana opini dari Kiki, aku harapkan kalian itu tidak berkomentar dengan kata-kata yang buruk. Karena jika kalian berkomentar dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar dan juga sudah menjurus ke arah bully, berarti kalian itu melatih diri kalian untuk menjadi seorang pembuli. Kalian itu pasti udah nonton dong bagaimana serial The Glory. Nah, di serial The Glory juga kita sudah diperlihatkan tentang bagaimana buruknya seorang pembuli. Dari sana saja kita seharusnya dapat belajar ya. Kalau kita mungkin memberikan kritikan juga terhadap Kiki ini dengan komentarnya tentang Jennie Blackpink tadi, ya mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih bijak ketimbang kita itu menggunakan kata-kata kasar, karena menurut aku itu tidak baik banget. Di sisi lain, untuk Jennie melalui akun Instagramnya itu mengungkapkan bagaimana kesannya setelah konser selama 2 hari di Jakarta. Menurutnya, udara Jakarta sangatlah panas. Ia mengatakan, a very hot day in Jakarta. Bersama dengan keterangan itu, dia juga mengunggah 10 foto dirinya dalam berbagai pose, mulai dari sesi soundcheck, aktivitas belakang panggung, hingga saat tampil di panggung megah di hadapan puluhan ribu penonton. Bagi Jennie, konser di Indonesia sangatlah berkesan. Dia menuliskan, 2 malam yang menakjubkan di Jakarta. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang girl group baru dari SM Entertainment. aespa akan segera menjadi kakak nih, atau akan segera menjadi Sun Benim, karena untuk SM Entertainment itu akan segera mendebutkan girl group baru. SM Entertainment sendiri diketahui merupakan rumah bagi girl group ikonik termasuk SES, Girls' Generation, FX, Red Velvet, dan juga aespa. Dan mereka juga akan segera memulai debut girl group baru. Jadi pada tanggal 16 Maret dilaporkan bahwa girl group baru SM yang juga dikenal sebagai SMNGG 2023 akan debut pada bulan Juni. Secara khusus, para anggota dipilih melalui evaluasi showcase pribadi yang diadakan pada tanggal 15. Dan kemudian untuk showcase SM Trainee 2023 berlangsung di Seoul pada pukul 8 malam waktu Korea Selatan. Menurut mereka yang menghadiri showcase eksklusif tersebut, ada 21 trainee wanita yang diperkenalkan dan juga memamerkan keterampilan mereka menjadi seorang idol. Namun hanya 8 trainee yang mampu menampilkan yang terbaik dan membawa mereka untuk bergabung dengan line up untuk dapat debut. Sampai sekarang, anggota terakhir belum diresmikan. Namun, tanggal tentatif perkenalan mereka di kancah K-pop diharapkan antara bulan April dan juga Mei. Ya, menjelang debut resmi mereka pada bulan Juni ke depannya. Dan menurut sumber lain, anggota yang tersisa nanti akan mempersiapkan set debut girl group lain yang akan diluncurkan di tahun-tahun berikutnya. Agak lumayan lama juga ya. Dan meskipun anggotanya belum melepaskan topeng mereka atau belum melepaskan masker mereka nih, namun ada banyak nama-nama yang disebut sebagai calon member berdasarkan orang dalam ya. Salah satu trainee yang sering disebut-sebut adalah Helen yang hampir debut di aespa. Trainee yang berdarah Korea Australia ini memasuki SM pada tahun 2019 dan awalnya dilaporkan akan bergabung bersama dengan aespa pada tahun 2020 yang lalu. Namun dia tidak berhasil di babak final dan desas-desus mengklaim dia meninggalkan agensi setelah itu. Nah, kemudian orang dalam menyatakan bahwa Helen itu masih di SM kok dan kemungkinan besar akan bergabung dengan SM New Girl Group sebagai calon leader. Trainee lain yang mendapatkan perhatian juga adalah Na Ha-eun yang sebelumnya dikonfirmasi akan berlatih di bawah SM Entertainment untuk debut dalam sebuah girl group. Sebelum menjadi trainee SM, dia sudah populer sebagai penari dan juga penyanyi solo yang dikenal dengan cover dance-nya yang mengesankan di channel YouTube-nya. Dengan ketenarannya, ia bahkan tampil bersama dengan artis papan atas di Mama. Selain orang Korea, rumor juga mengatakan bahwa SM New Girl Group itu nantinya akan terdiri dari anggota internasional. Salah satunya diduga bernama Lan, yang merupakan seorang trainee kelahiran Vietnam pada tahun 2004.
Kemudian ada seseorang yang bernama Kim Woo-ju yang juga menarik perhatian sebagai calon member dari SM New Girl Group dan visualnya juga sudah mendapatkan banyak pujian. Ada lebih banyak nama training idol yang disebutkan, namun hanya ada sedikit informasi tentang mereka selain nama mereka. Waduh, jadi nggak sabar ya untuk menantikan bagaimana debut dari SM New Girl Group. Dan dengan debut dari SM NGG, ini tentu akan menambah pertarungan di antara girl group generasi keempat menjadi semakin panas. Amazing. Well, Yorobun, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, so aku akan mengucapkan goodbye. Kita ketemu lagi di video berikutnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya. See you next time dan juga thank you so much ya buat yang sudah menonton. Goodbye, bye bye.